Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Dasmin Haji Baktor dari Program Studi Sistem Informasi Geografis Angkatan 2020. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil dari praktikum pemrograman geospasial perangkat berkelanjut acara ketiga yang berjudul Membangun Fasilitas Register Page pada Ionic Project. Pada acara sebelumnya, kita sudah melakukan pembuatan login page pada Ionic Project dengan melakukan autentikasi menggunakan Firebase. Nah, selanjutnya kita melakukan pembuatan register. Nah, pada acara ketiga ini mempunyai tiga tujuan. Yang pertama yaitu memahami teknologi dan pendekatan yang digunakan oleh Ionic Framework untuk membangun hybrid apps. Yang kedua adalah memahami prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas register page pada proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Dan ketiga yaitu menerapkan prosedur dan tahapan dalam membangun fasilitas register page pada proyek yang dibangun menggunakan Ionic Framework. Jadi register page itu merupakan suatu halaman yang digunakan untuk melakukan pendaftaran pada aplikasi menggunakan Ionic Framework. Nah, aplikasi ini merupakan aplikasi hybrid apps di mana kita hanya membutuhkan satu kode untuk membuat dua aplikasi, di antaranya yaitu bisa berupa website atau bisa berupa mobile seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan pembuatan prosedur dan tahapan yang dimana kita melakukan authguard. Authguard ini digunakan untuk melakukan autentikasi pendaftaran. Lalu kita melakukan pembuatan form, terus kita melakukan pembuatan state, action, dan juga reducer. Terus kita melakukan eh, pembuatan register efek, dan lain sebagainya. Nah, saja kita masuk ke eh, Visual Studio Code. Nah, pada Visual Studio Code ini pertama kita membuat Outward dan Outward Spec. Di sini melakukan implementasi CanLoad. Jadi kita menerapkan hanya pengguna yang terautentikasi yang dapat melakukan login seperti itu. Nah, di sini merupakan navigate by URL-nya login. Lalu selanjutnya di sini terdapat Outward Spec. Di sini mempunyai import-import fungsinya, testbed, outward, store. Di sini terdapat script untuk outward, ada store juga, ada router. Lalu di sini ada import router modul, store modul, seperti itu. Nah, di sini terdapat fungsi it should allow logged user to access page. Nah, jadi ketika login sukses, dia akan memperbolehkan user untuk melakukan akses kepada halamannya. Nah, ketika fungsi should not allow access to page if user is not logged. Jadi ketika gagal, user tidak akan bisa mengakses login. Atau ketika informasi itu tidak sesuai atau tidak sama dengan informasi yang sudah ada. Nah, yang ketiga adalah it should not allow user to send to the login page. Jadi ini merupakan fungsi yang digunakan agar user tidak kembali kepada halaman login page, langsung masuk ke halaman home seperti itu. Lalu saja kita melakukan ada register page form. Nah, register page form ini digunakan untuk mengisikan data-data atau validasi-validasi yang diperlukan. Pada ini mempunyai import form builder, form group, validator, FN, dan validators. Di sini mempunyai form group, di mana di sini terdapat name, email, password, repeat password, phone address, street. Address ini meliputi street, number, neighborhood, complement, zip code, state, dan city. Nah, pada fungsi ini eh, mempunyai required validators. Nah, pada email ini mempunyai validators email, dan juga pada password ini mempunyai validators dengan minimal jumlah huruf atau angka itu 6 seperti itu. Lalu di sini eh, ada set untuk addressnya. Lalu di sini ada fungsi untuk match password dengan repeat password. Jadi nanti password dengan repeat password itu harus sama. Seperti itu.
Lalu di sini ada fungsi untuk find street, find address, find neighborhood, find state. Nah, nanti ketika error dia fungsi not implemented. Seperti itu. Langsung saja kita ke register page form spec. Nah, ini terdapat beberapa fungsi. Di sini eh, ketika nama atau repeat password terus ada phone tidak diisikan, maka dia akan falsy atau invalid. Nantinya dia akan invalid seperti itu. Nah, seperti itu. Terus di sini ketika password kurang dari 7 karakter, maka dia akan invalid. Lalu di sini juga ada ketika password berbeda dengan repeat password, dia akan di-invalid. Seperti itu. Itu merupakan seperti error message-nya. Lalu selanjutnya kita melakukan pengaturan pada register action, register state dulu. Nah, register state ini merupakan suatu seperti kerangka seperti itu. Jadi dapat error any is registered boolean menggunakan tipe data boolean dan is registering menggunakan tipe data boolean. Nah, action ini digunakan melakukan aksi pengubahan pada state, di mana di sini mempunyai dua fungsi yaitu import dan export. Export ini merupakan export register. Ada 3 kondisi: ketika dia registrasi, terus ketika dia sukses, dan ketika dia fail. Nah, reducer ini digunakan untuk merespon action dan melakukan perubahan dan pembaruan pada state. Nah, di sini menggunakan app initial state. Nah, di sini mempunyai return eh, ketika register dia akan mempunyai error null, is registered false, dan is registering true. Jadi dia akan melakukan registering seperti itu. Lalu selanjutnya eh, ada ketika register sukses, dia akan berubah. Jadi registernya itu jadi true dan registernya jadi false. Nah, ketika fail, dia register dan registeringnya akan fail seperti itu. Lalu selanjutnya ada store. Store ini digunakan untuk melakukan penyimpanan dari hasilnya. Register, user register, lalu ada register sukses, register fail. Dia akan merespon dari register reducer seperti itu. Register reducer yang ini ada register sukses, register fail seperti itu. Lalu selanjutnya di sini dapat register efek. Register efek ini digunakan untuk membantu eh, pengolahan untuk melakukan pemanggilan. Salah satunya adalah di sini dapat out service, lalu ada create effect untuk action. Nah, payloadnya ini merupakan payload user register, out service user register. Nah, ini ketika register sukses dan ketika register fail atau error seperti itu. Nah, ini mempunyai out service mock, terus ada testbed configure testing module, terus dia ada fungsi should register return sukses. Dia akan merespon dari action of register, user register, new user register. Atau dia akan merespon register return error. Dia akan register fail seperti itu. Lalu selanjutnya kita melakukan konfigurasi pada apa ya tadi? Nah, pada all service ini kita melakukan penambahan register user register di sini. eh Dia melakukan observasi pada email. Ada message-nya berupa email already register seperti itu. Lalu
ke kita mempunyai user register. Di sini ada name string, emailnya string, password string, dan juga kita ada address. Di sini penambahan address ini digunakan untuk mengetahui tipe data yang digunakan, di mana address yang merupakan string, terus tampil di sini dideklarasikan sebagai string, complement string, neighborhood string, zip code string, city string, dan state string. Nah, selanjutnya kita ke kita ke Ionicnya ini. Nah, di sini ketika kita melakukan login langsung, kita akan langsung masuk ke dalam eh, halaman home. Lalu kita dapat melakukan registrasi. Di sini kita misal mengisikan nama Najib. Nah, ketika tidak diisikan, dia akan memunculkan informasi name is mandatory. Nah, itu dijelaskan pada register. Nah, di sini dia ada pada register page.html. Di sini dia menambahkan form group. Nah, di sini dapat address information di mana ketika dia mempunyai app error message ketika dia mempunyai required, ketika required atau tidak diisikan, informasi tersebut tidak diisikan, dia akan memunculkan error message berupa street is mandatory atau number is mandatory atau neighborhood is mandatory seperti itu. Lalu ini semuanya sama. Lalu register page ini ada eh, nah di sini ada ketika on error, ketika toggle loading seperti itu, ada on register, watch register state, ada juga create form. Di sini punya fungsi itu. Lalu selanjutnya kita closing saja. Nah, di sini ketika nama tidak diisikan, dia akan memunculkan error message berupa name is mandatory. Jika dia diisikan, maka tidak akan muncul. Ini merupakan eh, ini merupakan konfirmasi password. Ketika password sesuai, dia tidak akan yang ketika password selesai. Dia tidak akan bisa. Dia harus sama dengan password di atasnya. Nah, di sini ketika phone number tidak diisikan, dia akan memunculkan phone is mandatory. Nah, ini ketika phone number diisikan juga. Nah, ketika tidak diisikan, jika kita melakukan register, dia akan masuk ke halaman homepage seperti itu. Seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.